Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa ja'alna ikhwana mutahabbina ad-da'ina al-'amilina fi da'wati. Wa asyhadu an la ilaha illallah laysa li fadlihi muntaha wa la madad. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita, sehingga Allah mengizinkan kita menunaikan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita, mengangkat derajat kita, dan meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita belum selesai dalam pembahasan tentang salat ad-din. Ya. Pembahasan yang berbicara tentang sebuah keluhan yang terjadi pada diri sahabat tentang kondisi di waktu masa tua, kondisi di waktu mereka sudah mulai pikun, melemah. Apakah amal ibadah mereka diterima oleh Allah SWT ataupun tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam surat ke-16, surat An-Nahl, di ayat yang ke-70, wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ilal ardi lil umuri likay la ya'lamu ba'da ilmi syai'an innallaha alimun qadir. Allah menciptakan kamu dan Allah pula yang mewafatkan kamu. Maka di antara kamu ada orang-orang yang di kemudian dilemahkan oleh Allah dirinya sampai pada masa pikun. La ya'lamu ba'da ilmi syai'an, dia tidak mengetahui apa yang dulu pernah dia tahu sedikit pun. Innallaha alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha berkuasa. Begitu pula di dalam surat yang ke-30, surat Ar-Rum ayat yang ke-54, Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan kamu dari masa lemah, kemudian Allah menjadikan setelah masa lemahmu menjadi masa kuat, kemudian Allah menjadikan setelah masa kuatmu menjadi masa lemah kembali. Wa syaibah, terlihatlah di kepalamu itu rambut yang sudah mulai memutih. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, Allah mengetahui dan Allah maha berkuasa. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang Allah katakan di dalam surat At-Tin di ayat yang ke-5, tsumma radadnahu asfala safilin. Ya, kemudian kami kembalikan mereka ke kondisi yang paling lemah, ke tempat yang paling lemah. Ya ibu. Jadi kita sadari bahwa hidup kita ini ada batas, Pak. Ada batas ibu sekalian. Dulu kita kuat, ya, dulu kita dibanggakan, tetapi di kemudian bisa jadi Bapak dan Ibu kita sudah mulai lemah, bisa jadi sudah tidak dibanggakan lagi diri kita ini di hadapan orang banyak Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena masa-masa rentan itu datang kepada diri kita Bapak dan Ibu. Maka Allah memberikan kepada kita kabar gembira. Apa kabar gembira yang Allah ingin katakan kepada kita Bapak dan Ibu? Bahwa di masa pikunmu itu Allah masih menjaga amal ibadahmu. Karena Allah mengatakan illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
kecuali orang-orang yang beriman setelah melewati masa tua, masa pikun, dan orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putus. Jadi pahalanya tidak terputus kepadanya walaupun sudah pikun ya, dia sudah tidak sadar lagi, sholat subuh dikerjakan di sholat duha ya, sholat maghrib dikerjakan di sholat asar, karena sudah pikun Bapak dan Ibu, baru mengerjakan sholat maghrib, lalu dia mengerjakan maghrib lagi, baru dia makan Bapak dan Ibu, dia minta makan lagi. Nah, kalau orang ini dulu Bapak dan Ibu, sebelum datangnya kepikunan itu pada dirinya, dia beriman kepada Allah dan dia ini Bapak dan Ibu berbuat kebaikan, maka keimanannya dahulu dan kebaikannya dahulu akan menutupi kekurangannya di kemudian hari. Artinya Allah ingin mengatakan, kamu jangan khawatir ketika masa pikun itu datang, kamu akan tertutupi dengan amal ibadah yang pernah kamu dulu lakukan. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu, semasa kita kuat inilah kuat iman kita, kuat fisik kita, kuat daya ingat kita, perbanyak kita beramal Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena akan ada masa di mana kita tidak sadar lagi tentang diri kita sendiri Bapak dan Ibu. Ya. Nanti kencing sembarangan, buang besar sembarangan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena masa-masa itu akan dilewati walaupun tidak oleh semua manusia, Pak. Ya. Jadi ada sebagian kita itu akan melewati masa itu, tetapi Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi masa itu sudah mengingatkan bahwa aku akan tutup dirimu dengan kebaikan yang pernah kamu lakukan dahulu yang tidak pernah putus-putusnya Bapak dan Ibu. Malah kalau mereka meninggal dunia Bapak dan Ibu, Rasulullah mengatakan idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semuanya kecuali hanya 3 hal. Ya, kecuali hanya 3 hal Bapak dan Ibu sekalian. Apa 3 hal itu? Shadaqatin jariyatin. Yang pertama, kalau sebelum dia mati itu dia selalu bersedekah, dia dermawan Bapak dan Ibu sekalian, ya, dia selalu memberi, maka sedekah jariah ini akan mengalir kepada dirinya walaupun dia sudah meninggal dunia. Ya. Jadi jangan sampai kita pelit Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kedermawanan kita rajin bersedekah ketika masih masa hidup, kita rajin berinfak, itu akan menutupi kekurangan kita dan akan memberikan kebaikan kepada kita di alam kubur. Yang kedua, au ilmin yantafa'u bihi. Ketika dia hidup selalu mengajarkan orang, Pak. Memberikan ilmu kepada orang, Bapak dan Ibu sekalian. Mau diminta, tidak diminta, dia akan memberikan ilmu itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini yang akan menerangi kuburannya. Ini yang akan menjaga dirinya, Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia tidak akan terputus sampai dia meninggal dunia. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, adalah kata Rasulullah, awaladin salihin yad'u lahu. Atau bagaimana mendidik anak sehingga Allah menjadikan dia orang yang soleh, yang selalu akan memberikan kepada kedua orang tuanya kebaikan kepada. Nah ini Pak, Bu, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Rasulullah katakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari Bapak dan Ibu tentang masalah kematian. Nah, sebaliknya Rasulullah mengatakan juga dalam Sahih Bukhari pada Ibu tentang sab'atun asya tunawwirul qabr. Ya, ini kalau sudah meninggal dunia Bapak dan Ibu. 7 perkara yang kuburannya itu akan disinari oleh cahaya Allah. Apa yang menjadi penyebab kuburan kita itu kalau kita meninggal dunia Bapak dan Ibu akan disinari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak hanya di alam kubur, ketika dia sudah mulai pikun Bapak dan Ibu, sudah mulai dalam keadaan lemah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya kepada dirinya, menutupi kekurangannya di waktu itu. Ada 7 hal kata Rasulullah. Apa 7 hal itu? Pertama, al-ikhlasu fil ibadah. Berbuat tulus di dalam beribadah kepada Allah. Memang tujuan kita adalah ibadah, Pak. Di dalam surat 51 Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Itu tugas kita, Pak. Tugas awalnya. Lalu Allah memberikan perangkat kepada kita dunia untuk bekerja, Pak. Ya, untuk berusaha, untuk berdagang Bapak dan Ibu sekalian.
Maka yang pertama adalah yang akan menerangi diri kita, apakah di masa kita ini masih hidup ataupun setelah meninggal dunia, Bapak dan Ibu, adalah ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Karena bagaimanapun kita berhasil sampai hari ini, Bapak dan Ibu, tidak mungkin tanpa doa orang tua, Pak. Pasti. Walaupun mereka sudah tidak ada, bisa jadi pengabulannya setelah mereka tidak ada kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ketiga adalah silaturahim. Bagaimana menjaga tali silaturahmi, Bapak dan Ibu, di antara kita. Ya, yang namanya salah itu wajar, Pak Ibu. Pasti ada dalam bergaul, dalam bersahabat, pasti akan muncul yang namanya kekeliruan, Bapak dan Ibu. Kita suka ataupun kita tidak suka, kita sengaja ataupun tidak sengaja. Maka kenapa di dalam surat ke-12, surat Yusuf ayat 53, ya, Allah mengatakan dengan lisan Nabi Yusuf, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratun bisu, ya, illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Kata Nabi Yusuf, aku tidak pernah mengatakan diriku terlepas daripada kesalahan, karena setiap manusia itu punya nafsu, dan nafsu itu cenderung kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku, sehingga Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak dan Ibu, adalah an yudayyi'a umrahu fil ma'siyah. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita lalu kita gunakan untuk kemaksiatan, Bapak dan Ibu. Umur yang Allah berikan kepada kita, ya, masa kaya kita, Bapak dan Ibu, gunakan. Masa mudanya gunakan, masa sehatnya gunakan, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan sampai, Bapak dan Ibu, kita menjadi orang yang sia-sia di kemudian hari, Bapak dan Ibu. Yang kelima, kata Rasulullah, adalah an yattabi'a hawa. Jangan kamu mengikuti hawa nafsumu. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, Bapak dan Ibu, nggak pernah puas. Ya, nggak pernah cukup, Bapak dan Ibu, selalu kurang, Bapak dan Ibu. Kenapa? Itulah hawa nafsu. Sifat hawa nafsu kayak begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Dikasih sedikit mengeluh, dikasih banyak masih kurang lagi, Bapak dan Ibu. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah, di surat 16 ayat 53 itu, apa saja kenikmatan yang ada pada dirimu semua datang dari Allah, bukan karena kamu. Mau model kayak apapun, Bapak dan Ibu, model kita berusaha, kalau Allah belum memberikan hasilnya, nggak mungkin kita dapatkan, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, yajtahida fit ta'at, yaitu Allah, Rasulullah mengatakan kepada kita, ayo bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main, kata Allah. Ya, karena banyak juga manusia yang main-main, Bapak dan Ibu, asik dengan dunianya, lupa dengan kewajibannya, sholatnya, zakatnya, puasanya, ya Bapak dan Ibu, sampai dia pun tidak mau melaksanakan ibadah haji dengan alasan macam-macam, sibuk lah, apalah, Bapak dan, padahal Allah sudah memberikan kesempatan yang begitu banyak kepada dirinya, tapi dia tidak melakukannya, Bapak dan Ibu. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam surat yang ke-24 di ayat yang ke-37, rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi qulubul wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan oleh pekerjaannya dan oleh jual belinya dalam mengingat Allah, dalam menegakkan salat dan di dalam menunaikan zakat, dan mereka merasa takut ketika ada satu hari yang datang kepada mereka yang menyebabkan hati dan pandangan mereka tergoncang. Apakah itu kematian? Apakah itu hari kiamat, Bapak dan Ibu sekalian? Dan yang terakhir, kata Rasulullah, an yuktsira dzikrallah. Ayo coba perbanyak mengingat Allah. Zikir itu artinya mengingat, Bapak dan Ibu, bukan duduk lama memegang tasbih sampai ribuan zikir kita baca, bukan. Tetapi zikir itu mengingat Allah dalam kondisi apapun, mau senang, mau susah, mau lapang, mau sempit, Bapak dan Ibu, mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, ingat Allah, Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang Allah ingin ingatkan kembali kepada kita, Bapak dan. Nah, itu 7 hal yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ya kepada kita tentang apa cahaya yang Allah akan berikan kepada kita semasa kita hidup ataupun setelah kita wafat. Di alam kubur kita, Bapak dan Ibu, akan disinari dengan cahaya ini, Bapak dan.
Maka tadi Allah mengatakan dengan kalimat kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, maka bagi mereka pahala atau ganjaran yang tidak pernah terputus kepada, terus akan mengalir kepada dirinya, baik di masa dia kuat atau di masa dia lemah, baik di masa dia hidup ataupun di masa dia sudah wafat kepada dia. Maka di ayat yang ketujuh Allah mengatakan fama yukadzibuka ba'du biddin. Lalu kenapa kamu berdusta setelah kamu mendapatkan penjelasan akan agama ini? Jadi Allah bertanya, Pak Ibu, kenapa kamu dustai apa yang sudah aku jelaskan kepada kalian? Ayat ini datang Bapak dan Ibu kepada Rasulullah, dan sampai hari ini kita baca dan sering kita dengar, baik secara pribadi kita membacanya atau kita mendengar dari imam karena kita salat berjamaah. Maka wajar kalau Allah bertanya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Kenapa sih kamu tidak percaya kepada aku? Kenapa sih kamu mendustakan aku? Padahal aku sudah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kalian. Aku sudah memerintahkan kepada kalian tentang kehidupan kalian ke depan nanti. Jangan-jangan kalian akan mendapati masa lemah, masa pikun. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita kan tidak pernah tahu, kita semua yang ada di sini Bapak dan Ibu, tidak akan pernah tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Apakah umur kita masih panjang atau umur kita pendek Bapak dan Ibu? Apakah ada masa di mana kita sudah tidak kenal lagi, jangankan orang lain, diri sendiri Bapak dan Ibu sekalian? Atau sebaliknya, kita masih kenal siapa kita Bapak dan Ibu sekalian? Maka di dalam surat ke-31 surat Luqman Allah mengatakan, ya di ayat yang ke-34, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satupun manusia yang tahu apa yang bakal terjadi kemudian. Kita nggak tahu Bapak dan Ibu. Nah ayo, kata Allah, kamu kuatkan imanmu, kamu perbanyak berbuat kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kamu mendustakan aku. Nah, lalu Allah tutup surat At-Tin ini Bapak dan Ibu dengan kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang maha adil, hakim yang adil Bapak dan Ibu. Artinya kadang-kadang kita suka ngomel sama Allah, na'udzubillah Bapak dan Ibu. Kita apa? Suka protes kepada Allah. Kami sudah sholat, kami sudah berbuat baik, kenapa kami masih diuji? Untung Allah nggak bertanya sama kita apa itu. Kata Allah, kamu kan masih di dunia, bukan di surga. Dunia itu tempatnya ujian Pak, tempatnya susah, tempatnya dicaci, tempatnya dihina, tempatnya tidak mendapatkan penghargaan Pak. Kita sudah berbuat baik, belum tentu kebaikan kita akan dibalas. Kita menanam Bapak dan Ibu, tapi orang lain yang menikmati hasil tanaman kita. Jangan marah Pak Ibu, ini dunia, beda dengan akhirat Pak. Ya, beda dengan akhirat Bapak dan Ibu sekalian. Maka ketika siapapun membaca kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita, idza kana qara'aha, apabila kalian membaca kalimat alaihissallahu biahkamil hakimin, maka jawablah dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Jadi kalau Bapak dan Ibu membaca surat At-Tin sampai ayat yang ke-8, alaihissallahu biahkamil hakimin, maka ibu dan bapak berdoa kepada Allah dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalaupun kita di belakang imam, ketika imam membaca surat At-Tin, maka di belakang setelah imam mengatakan alaihissallahu biahkamil hakimin, maka kita sambut dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar, dan aku termasuk orang yang bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan yang maha adil. Itu Pak. Jadi jangan sampai nanti ya imam membaca atau kita membaca alaihissallahu biahkamil hakimin, kita diam aja Pak. Nah ini sudah ada. Jadi Rasulullah katakan, ayo dijawab dengan kalimat bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah selesaikan surat At-Tinnya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan surat yang lain, atau Bapak Ibu ada yang request misalnya meminta tafsirnya tafsir apa, ya boleh insyaallah Bapak dan Ibu sekalian. Tidak hanya dari saya saja. Mau surah Al-Baqarah, oke, enggak apa-apa Bapak dan Ibu sekalian. Yang bisa panjang Pak, enggak putus dia dalam surat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin dan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik
اللهم صل على محمد إمام الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم فقنا في الدين وعلمنا في التأويل. اللهم اجعلنا مما يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا مما يقرأ القرآن فيشقى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين.